Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin sahabat ilmunya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang bisa hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali bertatap muka di dalam forum webinar Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita semuanya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua atau pertemuan kedua di Majelis 40 Cahaya Menyalakan Hati dengan 40 Pesan Nabi. Kita akan mengkaji bareng-bareng, kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang termuat dalam kitab yang disusun oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang biasa kita kenal dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas hadis yang kedua, yaitu hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, iman, dan ihsan. Nah, adapun yang judul untuk kali ini adalah tentang, kita berikan judul menapaki tiga tangga kehidupan menuju kedewasaan iman. Jadi berbasis hadis yang kedua, yaitu hadis pengertian tentang Islam, iman, dan ihsan. Baik, ayah bunda, sahabat ilmu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
thumma intalaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum liyu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Nah, Ibnu sekalian, ini adalah redaksi hadis yang kedua dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis yang sangat penting dan sangat fundamental karena membahas pokok-pokok agama kita. Nah, kita akan bacakan terjemah daripada hadis ini. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu juga, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang pertama kemarin tentang apa? Ya Bunda, tentang niat. Betul ya? Hadis ini diriwayatkan juga oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah Anda bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammadur Rasulullah, dan engkau bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Kami heran terhadapnya. Dia yang bertanya sekaligus yang mengoreksinya. Lelaki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya, lelaki itu menjawab, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Beliau menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat Anda. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Beliau menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak, lalu beliau bersabda, Hai Umar, Rasulullah bersabda, Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Inilah ayat bunda sekalian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, hadis yang mulia tentang pokok-pokok agama kita. Yang pertama adalah tentang apa itu Islam, lalu tentang iman,
dan juga tentang ihsan, dan dijelaskan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita akan bahas tentang hadis ini, ayah bunda sekalian, bahwasanya di dalam hadis ini ada perkara-perkara yang sangat penting yang patut kita jadikan pelajaran, ya, kita fahami dan kita jadikan pelajaran penting. Karena hadis ini, Masya Allah, adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang penuh dengan pelajaran penting yang patut kita pegang erat selama kita masih hidup di dunia ini. Karena tidaklah seorang bisa dikatakan seorang yang sempurna Islam dan imannya kecuali dia memahami hadis ini, kemudian dia mengamalkannya dengan pengamalan yang terbaik. Dari yang pertama, perawi hadis ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, yaitu perawi di hadis pertama. Ya, hadis kedua ini adalah diriwayatkan oleh beliau lagi. Beliau menceritakan bahwasanya pada suatu hari beliau dan beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa nikmatnya ya, bisa duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbincang-bincang dengan beliau, tentu berbincang ya masalah banyak hal, di antara di sini adalah masalah akhirat dan masalah-masalah yang lainnya. Tentu ini adalah satu keutamaan bagi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang orang-orang yang Allah pilih sebagai sahabat perjuangan Rasulullah SAW yang bertemu dengan beliau, langsung bertatap muka dengan beliau, bisa berjabat tangan, mencium tangan beliau, mencium kening beliau, dan begitu seterusnya. Masya Allah. Tentu ini tidak bisa didapatkan oleh orang-orang setelah generasi para sahabat, termasuk kita adalah umat beliau yang hidup jauh ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Umar radhiyallahu anhu menceritakan, jadi ayah bunda sekalian, coba kita bayangkan sekarang kita hadir dalam majelis itu ya. Oke lah, kita sekarang mengkaji hadis Rasulullah SAW, sabda Rasulullah melalui kitab-kitab para ulama kita. Akan tetapi akan lebih powerful, lebih bermakna manakala kita hadirkan hati kita dan kita setting ya pikiran kita bahwa kita sekarang sedang bermajelis bersama Rasulullah. Kita sedang bermajelis bersama Umar radhiyallahu anhu dan juga beberapa sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Kita hadir di situ dan nantinya kita menyimak apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan kita seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh Umar dengan kedatangan seorang pemuda yang dengan pakaian yang putih dan sebagainya. Ketika para sahabat dan Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba, tiba-tiba tidak tahu dari mana datanglah seorang laki-laki asing. Seorang laki-laki asing datang di majelis Rasulullah. Di antara para sahabat tidak ada yang tahu. Ya, di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba datang orang asing dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah syadidu bayadith thiyabi. Jadi orang asing itu, pemuda itu memakai pakaian yang putih sekali. Masya Allah, tiba-tiba datang orang di majelis Rasul dengan pakaian yang serba putih dari atas sampai bawah. Putih, bersih. Dan disebutkan la yura alaihi atharus safari.
tidak kelihatan itu di bajunya ada kotor-kotoran kalau menandakan orang ini bukan orang yang sedang safar. Tapi anehnya, para sahabat tidak ada yang kenal. Rasulullah pun, kalau Rasulullah pasti tahu ya siapa pemuda ini. Kalau para sahabat, karena tidak tahu hal yang gaib, mereka tidak tahu. Syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Dan memiliki rambut yang begitu hitam. La ya'rifuhu minna ahad. Tidak seorang pun dari kami yang kenal orang tersebut. Kemudian orang itu tiba-tiba mendekat. Kemudian orang itu duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana posisi duduknya. Nah, ini adalah oleh para ulama disebut ini adalah duduknya penuntut ilmu yang ingin benar-benar belajar daripada gurunya dan fokus pada apa yang mau disampaikan oleh gurunya dan tidak fokus kepada yang lainnya. Apa fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi si pemuda ini datang dengan posisi duduk menempelkan dua apa nih rukbah ya. Jadi menempelkan dua lutut. Nah, rukbah itu lutut ya. Jadi meletakkan dua lututnya nempel dengan lutut Rasulullah SAW begini. Yang kanan dengan yang kiri. Nempel. Nah, setelah itu diletakkannya tangannya, kedua tangan pemuda ini di kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau lebih tepatnya di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Nah, berarti apa? Berhadapan dan sangat dekat sekali. Nah, oleh kata ulama ini dijelaskan bahwasanya inilah duduk penuntut ilmu yang paling sempurna. Ya, ketika bertalaki di hadapan gurunya langsung menempelkan ya lutut dengan lutut. Ya, lutut dengan lutut ditempelkan dengan lutut gurunya dan meletakkan dua telapak tangannya di paha gurunya seperti ini. Tentu ini tidak berlaku untuk lawan jenis. Ya, tapi kalau antar murid dan gurunya adalah sejenis ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan harus ada jarak di antara mereka. Nah, disebutkan ini adalah kaifiyatu jilsah tolibil ilmi. Tata cara duduknya penuntut ilmu. Yang ingin apa? Yang ingin benar-benar fokus terhadap apa yang ingin disampaikan oleh gurunya. Lalu setelah itu, setelah berposisi seperti itu, pemuda itu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, mulailah pemuda ini, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang pertama. Ini penting sekali. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku apa itu Islam. Beritahukan kepadaku tentang apa? Tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah setelah ditanya apa itu Islam, Rasulullah pun menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islam, Islam adalah antashhada, engkau bersaksi. Engkau bersaksi. Apa itu engkau bersaksi? Apa itu persaksian? Yang dimaksud di sini adalah engkau menyampaikan, mengabarkan sesuatu dengan kemantapan hati dan dengan kepercayaan yang tanpa keraguan
wa amalin bil mujab, dan juga engkau mengamalkan konsekuensinya. Jadi makna syahadat yang perlu kita fahami, ayo bunda sekalian, bahwa setidaknya ada dua hal, ya, atau tiga hal. Pertama adalah engkau menyampaikan syahadat persaksian ini dengan apa? Dengan kemantapan hati. Jadi orang bersyahadat itu harus mantap hatinya. Mantap hatinya, tidak ada unsur paksaan. Ya, makanya ketika ada orang non-Muslim yang ingin login bersyahadat, ya, kemudian ditanya, apakah ada paksaan? Ya, apakah ada unsur paksaan di sana? Biasanya ditanya seperti itu. Tidak, tidak ada unsur paksaan. Karena kenapa? Tidak ada, tidak boleh ada unsur paksaan di dalam apa? Beragama. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan umumnya orang-orang yang kemudian jadi mu'alaf, convert ke dalam Islam, masuk Islam karena mendapatkan hidayah dan melihat betapa indahnya agama Islam ini. Jadi engkau bersaksi, maksudnya engkau mengabarkan bahwasanya engkau bersaksi dengan kemantapan hati dan juga keyakinan hati tanpa keraguan. Jadi ketika kita bersyahadat, kita itu hati kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Setelah itu yang ketiga, ini yang biasanya dilupakan oleh banyak dari kaum muslimin, yaitu apa? Tidak cukup di lisan, ya, bersaksi dengan lisan, lalu bersaksi juga dengan hati, dengan keyakinan yang mantap tanpa keraguan, dan yang ketiga adalah wa amal bil mujab, yaitu mengamalkan konsekuensi dari syahadat itu sendiri. Ketika kita bersyahadat, itu ada konsekuensinya. Nah, antasyhada alla ilaha illallah. Ini yang pertama adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bersyahadat bahwa ini syahadat yang pertama ya. Syahadat yang pertama atau bagian yang pertama antasyhadu alla ilaha illallah, karena bagian kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jelaskan bagian yang pertama. Engkau bersyahadat alla ilaha illallah, yaitu bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Makanya bahwasanya syahadat, kita bersaksi ya, mentauhidkan Allah. Ya, ini mentauhidkan Allah. Kita mengesahkan Allah dari dalam ibadah, ya, dan kita tidak mensekutukannya dengan apapun itu. Oleh karena itu, dalam kita bersyahadat, ayah bunda, sahabat ilmuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa hal yang perlu kita pastikan. Yang pertama adalah kita tidak cukup kemudian hanya mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah saja. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mempelajarinya. Jadi mempelajari makna la ilaha illallah dengan benar. Kemudian kita pelajari konsekuensi yang ada dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau bersyahadat la ilaha illallah. Selain itu, kita harus meyakininya dengan keyakinan yang tanpa keraguan. Ya, manakala kita mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi
dengan lisan saya, dengan hati saya, tanpa keraguan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka di sana juga ada apa? Ada amalan yang harus kita kemudian laksanakan. Apa itu di antaranya? Yang melaksanakan, misalnya melaksanakan ibadah-ibadah yang kemudian diperintahkan kepada kita. Ya, melaksanakan di antaranya adalah rukun-rukun Islam setelahnya, melaksanakan rukun iman, ya, dan lain sebagainya. Dilanjutkan wahdahu, ya, satu-satunya. Jadi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan satu-satunya, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Ini adalah penegasan, ya, untuk syahadat la ilaha illallah. Kemudian bagian yang kedua dari syahadat adalah wa antasyhada anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, pun sama. Kita harus bersaksi dengan lisan kita, kita ucapkan dengan ucapan yang mantap, kemudian dengan hati yang yakin tanpa keraguan, dan juga kita mengamalkan konsekuensi dari syahadat Rasulullah SAW. Di antara konsekuensi syahadat kepada berpersaksian bahwasanya Rasulullah adalah Muhammad adalah Rasulullah adalah pertama, kita harus mencintainya dengan jujur. Ya, salah satu bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah apa? Dengan mengikuti ajarannya, mempelajari sunnah-sunnahnya, ya, dan mengikuti apa yang beliau contohkan. Dan di antara bentuk cinta kita atau konsekuensi dari syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah apa? Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, ini adalah rukun Islam yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ayo Bunda, sahabat Ilmuna, kira-kira semua pada hafal nggak nih ya rukun Islam yang ada lima nih? Karena ternyata banyak juga ya orang itu tidak hafal rukun Islam. Ya, ada itu saya pernah melihat video eh, apa video dari ya, di internet ya di internet. Jadi di jalan begitu orang bikin konten, coba bertanya kepada anak-anak, "Nah, kamu hafal rukun Islam nggak?" Ternyata banyak yang tidak hafal, ya. Banyak yang tidak hafal. Nah, kita harus menghafal ya, harus menghafal rukun Islam itu. Karena rukun Islam adalah eh, rukun, jadi sesuatu yang fundamental dan penting di agama kita. Maka jangan sampai tidak tahu gitu. Jadi rukun Islam yang lima itu yang pertama adalah yang terpenting adalah bersyahadat bersaksi. Ketika ada orang non-Muslim dari agama apapun, dari kepercayaan apapun, bahkan yang tidak memiliki Tuhan sekalipun, orang ateis, jika ingin masuk convert ke dalam Islam, maka yang perlu dia lakukan adalah apa? Adalah Syahadat. syahadat. Nah, jadi syahadat ini adalah pintu untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, pintu sangat mudah, hanya dengan ucapan. Ya, tentu dibarengi dengan kemantapan hati, dan kemudian nanti next melaksanakan konsekuensi dan amalan-amalannya. Gitu. Ini memberikan satu eh, pelajaran kepada kita bagaimana amal lisan
itu benar-benar sangat luar biasa. Ya. Bagaimana orang yang sebelumnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala non-muslim itu di dalam akidah kita, kepercayaan kita, ketika seseorang meninggal dunia dan dia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka huwa finnar khalidan fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dia akan tinggal di sana selama-lamanya. Akan tetapi, ketika orang kemudian sudah convert ke dalam Islam dengan bersyahadat, itu sudah ada jaminan masuk surga. Masya Allah. Ya, itu sudah punya tiket masuk masuk surga. Manakala ia bersyahadat dengan syahadat yang benar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana eh, amalan lisan ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa ya, di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan. Insya Allah. Setelah syahadat, kemudian ada rukun yang kedua, apa itu ayat bunda? Wa tuqimus Sholat, sholah, yaitu mendirikan engkau tunaikan sholat. Nah, ini adalah rukun yang kedua. Apa itu? Menegakkan sholat. Jadi, sholat 5 waktu adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, memiliki urgensi yang begitu besar. Yang sayangnya hari ini banyak dari kaum muslimin yang menyia-nyiakan sholat ini. Sampai-sampai dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang lainnya disebutkan bahwasanya batas antara seorang disebut muslim dan disebut orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala batasannya adalah sholat. Itu yang menandakan bahwasanya sholat memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Bagi kita, orang Islam, sholat adalah sesuatu yang harus benar-benar kita jaga. Makanya disebutkan wa iqamah, wa tuqimu dengan kata aqama yuqimu yang artinya adalah tidak sekedar melaksanakan, tapi menegakkan. Artinya apa? Melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, di antara cara pelaksanaan sholat yang dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, adalah apa? Dengan dilaksanakan di awal waktu, kemudian bersama jamaah bagi laki-laki, bagi perempuan dilaksanakan ya di awal waktu. Ya kalau perempuan boleh di rumahnya, ya. Bahkan yang lebih afdal bagi perempuan adalah di rumahnya, seperti itu. Kemudian dilaksanakan dengan tata cara yang benar sesuai dengan apa? Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita jelaskan di hadis yang pertama kemarin bahwasanya apa? Bahwasanya orang itu ketika beramal harus memenuhi dua kriteria agar amalannya itu eh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Tentang niat, yaitu dia harus ikhlas lillahi taala. Dia beramal harus ikhlas lillahi taala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia harus mutaba'atu Rasulillah, harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini yang kedua, harus kita jaga betul-betul tentang salat. Kemudian watasuma Ramadan, kemudian melaksanakan puasa Ramadan selama bulan Ramadan sebulan penuh. Dan insya Allah dalam waktu dekat, ayah muda sekalian, kita akan menjumpai bulan Ramadan ya, kurang lebih sekitar ya 2 3 bulanan lah ya, 3 bulan lagi kita akan masuk di bulan Ramadan lagi. Nah, kemudian watahujjal bait ya, pertama syahadat, salat, lalu puasa. Ya, puasa jangan sampai tinggal. Karena banyak juga dari umat Islam hari-hari ini yang eh, apa ya meninggalkan puasa bahkan ya tanpa uzur.
Kemudian setelah itu watahujjal bait ya. Oh, sebelum itu sebelum puasa waktu tiaz zakah ada yang kelewat nih yang ketiga ya. Setelah syahadat, salat lalu menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Nah, bagi sahabat ilmuna yang sudah memiliki harta yang sudah sampai nisab lalu sudah haul diam selama 1 tahun, maka tunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Ya. Ini adalah zakat wajib yang harus ditunaikan. Itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Ya, dan berdosa kalau seseorang tidak menunaikan zakat. Ya, sampai-sampai dahulu ada kejadian di masa Khalifah Abu Bakar. Ya, manakala dahulu ada orang-orang, sebagian orang itu tidak mau menunaikan zakat. Alasannya kenapa? Karena ya Rasulullah sudah wafat, maka kami tidak keluarkan zakat. Ya, mereka tetap melaksanakan sholat, akan tapi tidak menunaikan zakat. Maka sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat sebagian kaum yang seperti itu, maka beliau perangi. Ya, beliau apa? Perangi itu agar apa? Mereka mau menunaikan zakat kembali. Karena zakat itu adalah hak Allah. Rasulullah masih hidup ataupun beliau sudah wafat, zakat itu tetap wajib. Maka kata Abu Bakar, saya akan perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Kedua-duanya penting. Kedua-duanya harus kemudian dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga tadi adalah puasa Ramadan. Eh, Maaf, yang keempat puasa Iya. Ramadan dan yang kelima adalah watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu engkau berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Masya Betul. Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya Allah mampukan untuk berhaji ke Baitullah dan Allah berikan kita kesempatan rezeki untuk bisa berhaji menunaikan rukun Islam yang kelima ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Nah, Oke. ini nah, sekalian. Jadi 5 rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat, Sholat, salat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Hafalkan dan amalkan, pegang baik-baik. Seorang muslim, 5 ini harus benar-benar ditunaikan dengan baik. Yang kelima bagi yang mampu. Nah, kita lanjutkan. Setelah dijelaskan seperti itu, laki-laki yang berpakaian putih itu, orang asing itu, dan berambut hitam, bilang, Sodakta, engkau benar. Ya, engkau benar. Dia yang tanya, dia yang mengoreksi. jawab. Ya, jadi seolah-olah dia sudah tahu dengan apa yang ditanyakan itu. Makanya para sahabat di majelis itu pada heran. Ini orang bertanya dan dia juga yang koreksi, ya. Seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Lalu laki-laki itu kembali bertanya kepada Rasulullah. Fa'akhbirni anil iman. Fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu iman. Apa itu iman? Nah, itu penting sekali. Tadi kita sudah belajar apa itu Islam, sekarang apa itu iman? Maka jawaban Rasulullah, Rasulullah menjawab, antuk minabillah. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Engkau beriman dengan penuh keyakinan tanpa sedikit pun keraguan bahwasanya Allah itu Esa. Allah itu satu dan satu-satunya.
Allah itu Tuhan yang satu dan satu-satunya. Allah itu tidak ada sekutunya. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah tidak memiliki anak laki-laki, Allah tidak memiliki anak perempuan, Allah juga tidak berasal dari rahim seorang ibu. Ya, Allah itu satu dan satu-satunya. Tuhan yang telah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Tuhan yang eh, mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang kemudian mengatur segala sesuatu. Tuhan yang berhak untuk dipersembahkan seluruh ibadah manusia dan juga ibadah seluruh alam semesta ini, termasuk jin di antaranya, makhluk yang lainnya. Dialah Tuhan yang telah menciptakan segalanya, yang telah menciptakan alam semesta. Dialah juga yang mengatur alam semesta yang begitu rumit ini, yang menciptakan alam dengan kerumitannya, ya, Masya Allah. Kemudian mengaturnya dengan sangat detail dan presisi tanpa ada eh, error sedikit pun. Lalu dialah Tuhan yang memiliki sifat yang begitu sempurna, memiliki nama-nama yang begitu sempurna, dan kita mensucikannya dari segala sifat yang mengandung unsur kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Jadi engkau harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Yang kemudian dikenal dengan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan kita yang berhak untuk kita sembah, Allah pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah mengetahui segala sesuatu, Allah itu maha suci dari segala sifat yang ada unsur kekurangan dan sebagainya. Itu. Yang kedua adalah watu mina bimalaikatihi. Engkau beriman juga dengan malaikat Allah, kepada para malaikat Allah, baik secara global maupun terperinci, ya, karena eh, di dalam hadis disebutkan, ya, ketika menyebutkan malaikat ada yang sifatnya global, ada yang terperinci. Nah, boleh saya tanya kepada ayah bunda sekalian, boleh dijawab di kolom komentar. Nah, berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu silakan ditulis di kolom komentar. Kira-kira menurut ayah bunda, ya, yang ayah bunda ketahui, kira-kira berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu tidak? 10. Coba kita cek ya. Masya Ada Allah. 10. Apa ya jumlah malaikat itu? Apakah 10 malaikat yang kita hafal, ya, nama-namanya, atau lebih? Ayo bunda sekalian, ternyata malaikat Allah itu jumlahnya sangat banyak sekali. Yang Dan juga tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi begitu Ustaz. Ya, jadi malaikat itu sangat banyak sekali jumlahnya. Itu eh, termaktub di salah satu hadis Rasulullah SAW yang menceritakan, ini ada hadis Rasul ya, menarik, menceritakan bahwasanya hampir-hampir saja langit, ayo benar kalau ya, langit di atas kita kan sangat luas dan juga sangat besar ya. Hampir-hampir saja langit itu sampai berbunyi, ya, sampai berbunyi, mengeluarkan bunyi gara-gara apa? Gara-gara saking penuhnya dengan malaikat-malaikat Allah. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwasanya tidak ada satu jengkal tanah atau satu jengkal tempat di langit
kecuali di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi' illa alaihi malakun sajid. Nah, begitu redaksinya. Tidak ada tempat yang apa apa ya, selahnya antara dengan empat jari ini ada malaikat yang sujud. Sebelahnya malaikat sujud sangat banyak sekali dan itu di langit. Jadi apa? Sangat banyak sekali. Ya, dalam hadis yang lainnya juga disebutkan bahwasanya Allah memiliki malaikat yang memiliki tugas-tugas tertentu. Ada malaikat yang kemudian eh, menjunjung arsy Allah. Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk eh, apa? Membawakan, meniupkan angin. Ya, ada yang hujan dan lain sebagainya. Nah, itu malaikat Allah sangat banyak sekali. Ya, disebutkan juga kalau ada majelis ilmu, yang mudah-mudahan seperti yang kita pagi ini, kalau ada majelis ilmu, ada banyak sekali malaikat yang ikut kumpul mendengarkan mendengarkan majelis ilmu dan itu seterusnya. Jadi apa? Jumlah malaikat sangat banyak sekali dan kita wajib mengimaninya tanpa sedikit pun keraguan. Mengapa? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan. Nah, Rasul mengabarkan bahwasanya apa? Bahwasanya ada malaikat Allah dan itu jumlahnya banyak. Nah, ini adalah pengimanan secara global. Nah, kita juga ya benar perlu mengimani secara khusus atau yang disebutkan nama-namanya. Di antaranya adalah malaikat siapa yang terkenal itu? Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kita beriman bahwasanya Allah memiliki malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Ya, kita juga harus beriman dengan malaikat yang disebutkan ya. Namanya adalah Mikail dan juga Israfil. Ya, Israfil ya malaikat yang tugasnya adalah meniup sangkakala. Ada malaikat malakul maut, malaikat yang pencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Ada yang di malaikat yang disebut atau tugasnya adalah menjaga neraka dan sebagainya. Kita harus mengimani itu semuanya. Nah, ini adalah yang kedua. Setelah iman kepada malaikat adalah beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan. Jadi ada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Kita harus yakini dan iman itu semuanya. Seperti halnya kitab Taurat ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, kemudian ada Suhuf Ibrahim ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Kita harus imani itu semuanya. Ya, kita harus imani itu semuanya. Orang yang beriman itu tidak hanya mengimani Al-Quran saja, akan tapi juga mengimani kitab-kitab yang sebelumnya. Karena Al-Quran sendiri adalah membenarkan adanya kitab-kitab yang sebelumnya yang diturun kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Ada juga kitab Zabur, ya, itu yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud dan begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke rukun iman setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bahwasanya Allah itu memiliki Rasul-Rasul ya yang banyak. Nah, yang kita ketahui ada berapa? Ada 25 itu Rasul. Dan Allah juga memiliki siapa? Nabi-nabi ya, nabi-nabi. Kita harus imani itu semuanya. Kemudian wal yaumil akhiri dan kita juga beriman terhadap hari akhir, hari hari akhir. Nah, ulama menjelaskan yang salah satu penjelasan ulama dari beriman terhadap hari akhir.
lebih spesifik di sini adalah apa? Hari kebangkitan. Hari apa? Kebangkitan. Hari di mana seluruh manusia, ya, setelah terjadinya hari kiamat, kan semuanya meninggal dunia ya. Dan Allah akan bangkitkan mereka semuanya, dimulai dari apa? Tulang ekornya. Allah bangkitkan seperti apa? Seperti tanaman yang tumbuh dari tulang ekornya, kemudian dagingnya, darahnya, tulangnya, kulitnya nanti akan dibuat seperti sedia kala. Masya Allah. Ini adalah apa? Hari kebangkitan, di mana orang, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita wajib mengimani ini. Ya, wajib mengimani ini. Karena dahulu orang-orang Arab jahiliyah, orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengimani yang namanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Mana mungkin orang yang sudah menjadi debu, orang yang sudah dimakan tanah, sudah tidak ada rupanya, bisa dikembalikan lagi. Orang Arab itu tidak percaya hal itu. Nah, kita sebagai umat kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus apa? Beriman terhadap hari akhir tanpa sedikit pun keraguan. Kita percaya nanti saya, orang tua saya, teman-teman saya, orang-orang setelah saya, orang-orang yang sebelum saya, semuanya Allah akan bangkitkan mereka dari kuburnya. Dibangkitkan dan menjadi seperti sedia kala. Ya, tangan, ya, ada dagingnya, ada wajahnya, ada matanya, semuanya, ada rambutnya. Akan dibangkitkan seperti sedia kala. Ya. Dan bagi Allah, itu bukan hal yang sulit. Karena Allah maha segala-galanya. Membangkitkan itu jauh lebih mudah tentunya daripada Pak menciptakan dari tiada. Ya, Allah menciptakan alam semesta, termasuk kita di dalamnya dari sesuatu yang tidak ada. Lalu Allah adakan. Maka secara logika menghidupkan apa yang dulu sudah ada, membangkitkan apa yang dulu sudah ada itu manusia, dibangkitkan kembali, diciptakan kembali, itu malah jauh lebih mudah tentunya. Dan kedua-duanya, baik mengadakan sesuatu yang tidak ada dari yang tidak ada, lalu membangkitkan dari apa yang sudah ada bagi Allah dua-duanya itu mudah. Ya, karena bagi Allah, faida arada syai'an an yakula lahu kun fayakun ya. Allah kalau pengen sesuatu maka tinggal bilang kun fayakun. Jadilah, maka jadilah apa? Ya, itu semuanya. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah itu semua mudah. Insya Allah. Nah, keimanan yang seperti ini ayah bunda membuat kita kemudian selalu berpikir ya sebelum berkata dan bertindak. Tidak seperti orang yang tidak memiliki kepercayaan atau keimanan tentang hari kebangkitan hari akhir. Ya. Dan nanti setelah hari kebangkitan itu akan ada kejadian-kejadian yang sangat banyak sekali di hari akhir. Dan ujungnya adalah manusia ada dua kelompok. Ada fariqun fil jannah, kelompok yang masuk surga. Dan fariqun finar adalah kelompok nanti yang masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah ending dari perjalanan manusia. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang Allah takdirkan. Ya. Allah izinkan kita semuanya masuk surga. Ya, bersama orang-orang yang kita sayangi, bersama orang-orang yang kita cintai, duduk bersanding bersama Nabi Muhammad SAW yang kita kaji pada pagi hari ini, hadis-hadisnya, sabda beliau, kita bersanding dengan Rasul-Rasul yang lainnya, kita bertemu dengan Rasul yang lainnya juga. Kemudian kita disandingkan juga dengan orang-orang soleh, para syuhada, dan orang-orang baik yang lainnya.
Dan kita memohon kepada Allah, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga ya tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Amin Allah amin. Nah, itu adalah rukun iman yang kelima. Kelima. Yang kelima. Selanjutnya, wa tu'mina bil qadri. Hai laki-laki, iman adalah yang keenam adalah engkau beriman tanpa sedikit keraguan, tanpa sedikit pun keraguan bil qadri dengan takdir, baik takdir yang sifatnya baik, khairihi wa syarrihi, mau meskipun ataupun takdir yang buruk. Itu semuanya adalah dari Allah, itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita harus beriman, ayah bunda sekalian. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang telah terjadi pada kita, kehidupan manusia, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu risau dengan hidup ini, karena hidup ini sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tidak boleh kemudian mengatakan, ya sudah, apa namanya? Saya ngalir aja lah Ustaz gitu. Ngalir aja saya, apa maunya Allah, ya, apa maunya Allah, ya. Tidak, kita juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kekhususan, yaitu apa? Ikhtiar. Allah berikan ikhtiar ataupun pilihan, pilihan untuk menjalani hidup. Jadi Allah Maha bijaksana. Oh ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Apa yang terjadi? Karena Allah ilmunya itu sangat luas. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu semua sudah termaktub ya di Lauhul Mahfuz. Sudah termaktub semuanya. Bahkan kita ribuan tahun sebelum kita diciptakan itu sudah termaktub semuanya. Ya, ajal kita, rezeki kita, kemudian kita bahagia atau kita sengsara dalam hidup itu sudah termaktub semuanya. Akan tetapi kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Allah sudah takdirkan untuk kita, Allah sudah gariskan untuk kita. Akan tetapi kita tidak tahu besok kita seperti apa, besok nasib kita seperti apa, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu eh, kebijaksanaan Allah SWT, Allah berikan pilihan untuk manusia. Ya, Allah berikan pilihan, ikhtiar. Nah, makanya Allah SWT memberikan pilihan, manusia bisa memilih, memilih menjadi orang baik, atau menjadi orang yang sebaliknya. Dia bisa memilih untuk menjadi taat, atau bisa memilih untuk menjadi orang yang suka maksiat. Dia bisa memilih untuk mengikuti Rasulullah atau mengikuti jalan selain jalannya Rasulullah. Begitu. Nah, tapi kita harus kemudian percaya 100% tentang takdir, ya. Apa yang telah terjadi itulah takdir. Makanya ketika sesuatu menimpa kita, baik sesuatu yang baik maupun yang buruk, kita harus terima dengan lapang dada. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah, kita terima dalam dada. Jika itu adalah hal yang baik, kita syukuri. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau yang menimpa kita adalah hal yang buruk, maka kita harus bersabar. Karena apa? Ini datangnya dari Allah. Ketika kebaikan datang kepadaku, saya harus bersyukur dan saya senang ya. Ketika ada ujian yang datang kepadaku dan itu sifatnya buruk dan saya tidak suka, saya hanya perlu bersabar. Karena saya tahu ini takdir Allah. Ya, ini takdir Allah. Sudah, saya cukup bersabar saja. Nah, begitulah sikap orang orang beriman. Makanya ketika dia ditimpa hal baik maupun hal buruk, selalu efeknya adalah efek positif untuk dirinya. Ya, selalu mendapatkan efek positif. Makanya dalam satu hadis, orang beriman itu Masya Allah menakjubkan.
ketika dia diberikan dikasih nikmat sama Allah, ya dia bersyukur, dia sudah dapat nikmat, lalu dia bersyukur, Allah berikan pahala atas syukurnya dia, lalu Allah tambahkan kenikmatannya. Masya Allah, berkali-kali lipat orang beriman. Manakala di satu waktu dia diuji dengan kesusahan, dengan musibah, maka dia bersabar. Dengan sabarnya itu, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan hapus dosa-dosanya. Ya, dan dengan kesabaran itu Allah akan lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Jadi bagi orang yang beriman, setiap episode kehidupannya itu adalah berkah untuk dirinya. Tapi ini hanya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang mantap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun takdir yang buruk. Seperti itu. Nah, ini ayat bunda sekalian, sahabat Ilmunah, rukun iman yang keenam. Nah, sudah pada hafal belum nih? Harus dihafalkan ya. Jangan sampai nggak hafal. Ya. Nggak sampai, jangan sampai tidak hafal. Apa itu? Rukun iman ada enam. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Aji. Ya. Wa malaikatihi, malaikat Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah. Iya. Kemudian iman kepada hari Kepada akhir dan hari kepada akhir takdir dan yang baik maupun yang benar. Nah, ini harus dihafalin semua ya. kodok Ya, dan yang belum kodok hafal, yang belum hafal harus dihafalin setelah ini. Ya, akhir harus baik ya. dihafal. Jangan sampai kau ditanya, Bu, Pak, eh, rukun iman ada berapa? Kayaknya ada 5 deh. Waduh, itu mah rukun Islam. Ya. Rukun iman ada 6 gitu ya. Apa saja Rukun tersebut? Ya, iman harus bisa menyebutkan. iman kepada Insya Allah. malaikat, Keenam-enamnya itu harus apa? Kita imani dengan keimanan yang mantap. Ya, keimanan yang mantap tanpa sedikit pun keraguan. Nah, seperti itu. Nah, baik. Baik, sekalian, ada sesuatu yang ingin Ustadz jelaskan. Ya, kita dalam Al-Quran sering ya dapatkan ya kata iman dan Islam gitu kan banyak. Apa sih bedanya iman dan Islam gitu? Nah, kata iman dan Islam jika dikumpulkan dalam satu waktu seperti dalam hadis ini, kan redaksinya menyebutkan iman dan Islam. Kalau kita lihat, iman atau maaf, Islam dulu ya. Islam itu berbicara tentang amaliyah, amaliyah yang zohir, yang bisa dilihat. Ya, coba lihat rukun Islam, ya kan? Rukun Islam bersyahadat. Berarti apa? Lisan, ya kan? Bisa kita lihat, ya, bisa kita dengar, gitu. Syahadat, sholat, sholat bisa kita lihat, ya. Amal zohir, amal eh, amalan badan, ya. Kemudian zakat, harta, berinfak, berzakat, menunaikan zakat. Lalu puasa juga sama, dan haji. Jadi Islam itu kaitannya dengan apa? Dengan amalan-amalan zohir. Amalan-amalan zohir yang bisa kita lihat, yang dapat kita indra. Adapun iman kaitannya dengan apa? Amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Soal keimanan, soal keyakinan. Gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi iman kepada Allah, malaikat Allah, ya, kitab Allah, Rasul Allah, dan seterusnya. Semuanya kaitannya dengan apa? Dengan amalan hati. Nah, begitu. Jadi iman, kata iman dan Islam manakala disatukan dalam satu waktu, maka bisa dibedakan. Islam kaitannya dengan amal zohir dan iman amal kalbu atau amal yang batin. Nah, seperti itu. Akan tetapi, manakala kata iman dan Islam itu dipisahkan, ya, iman disebutkan iman itu mengandung kata Islam. Dan ketika Islam disebut dalam satu tempat terpisah daripada iman, maka Islam itu juga mengandung kata iman dan begitu seterusnya. Ya. Oleh karena itu, orang tidak
tidak cukup kemudian saya beriman, tidak. Tapi apa? Harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan dengan apa? Ya, dengan amal perbuatannya. Kalau kita beriman kepada Allah, maka sembahlah Allah. Jika engkau adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka harus harus amalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi keimanan itu tidak bisa dilepaskan dari amal perbuatan. Nah, dan eh, iman itu levelnya di atas Islam. Ya, iman itu levelnya di atas Islam. Ya, makanya di dalam Al-Quran ada sebagian orang Badui Arab mengatakan, ya amanah, wahai Muhammad kami telah beriman. Tapi oleh Allah SWT dijawab dalam Al-Quran. Ya, kul aslamna. Bilang kami telah Islam. Ya, belum tentu orang yang Islam itu beriman. Tapi orang yang beriman pasti dia Islam. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Setelah dijelaskan apa itu iman, orang itu mengatakan sodakta, engkau benar. Ya, engkau benar. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah. Sekarang tolong jelaskan apa itu ihsan. Nah, ya Bunda, nah ini ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi ya bagi seorang. Ya, tingkatan iman yang paling tinggi itu ihsan. Di atasnya iman. Islam, lalu iman, lalu ihsan ini ada tingkatan yang tertinggi. Yaitu apa? Ihsan adalah kata Rasulullah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya ada di hadapanmu. Masya Allah, ini tingkatan luar biasa. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah ada di hadapanmu. Fa'ilam takun tara, jika engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yarak, maka Allah melihat kamu. Ya, Allah melihat kamu. Jadi rasakan bahwasanya Allah itu maha melihat dan sedang melihat diriku sedang beribadah. Ini adalah tingkatan yang tertinggi ihsan. Jadi apa? Manakala seorang bisa masuk dalam kondisi dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah di hadapannya. Ya, ketika dia merasakan seperti itu atau sebaliknya dia tidak melihat Allah tapi dia yakin dan dia yakini ya dia merasa bahwasanya Allah itu sedang melihatnya, memantaunya, gerak-geriknya, melihat isi hatinya, maka dia akan kemudian melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Mengapa tidak orang dia sedang melihat Allah atau seolah-olah melihat Allah atau Allah dia yakin Allah sedang melihat dirinya, memantaunya. Maka dia akan melaksanakan dengan cara yang sebaik mungkin. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya pada dasarnya ihsan itu adalah keikhlasan. Ya, ihsan adalah keikhlasan dan keikhlasan yang sangat tinggi. Karena kenapa? Ketika itu orang beribadah dengan menghadirkan rasa bahwasanya dia sedang melihat Allah. Ya Allah, dia ketika sholat ya seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang bisa terus merasa seperti ini, dia akan melakukan dengan sebaik mungkin. Ya Allah, saya sholat di hadapan Allah, ya. Atau sebaliknya, ya Allah, Allah sedang melihatku. Ya, saya sedang sedang berdialog dengan Allah. Ya, karena sholat itu adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bisa seperti itu, Masya Allah, ini adalah tingkatan yang luar biasa. Orang pasti orang yang sudah dan terus ya berusaha untuk ihsan, dia akan ibaratnya ikhlas. Dia tidak peduli dengan samping kanan dan kirinya, depan dan belakangnya. Yang penting Allah di hadapan saya, Allah sedang melihat saya. Ya,
Saya sedang melihat Allah, dia seolah-olah melihat Allah. Kalau dia ada perasaan seperti ini, dia akan mengikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan yang kedua, dia akan ihsan, dia akan melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Kenapa tidak? Ya. Dia sedang seolah melihat Allah, dan atau Allah sedang melihat dirinya. Masya Allah. Dengan apa? Dengan mempraktekkan ibadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjut, itu adalah ihsan. Maka barang siapa yang bisa sampai derajat ihsan, dan ini adalah derajat yang luar biasa. Karena hari ini insya Allah orang biasanya itu apa? Cenderung pada ria, ya kan, ingin dilihat, ingin dipuji. Nah, ini menjadi satu pelajaran buat kita semuanya ya Bunda sekalian. Kita harus berusaha terus, ya, kita berjuang mengkondisikan hati kita untuk ke arah sana, ya, untuk menjadi insan-insan yang bisa sampai derajat ihsan. Ini dia adalah derajat yang tertinggi, ya, mencapai keikhlasan yang sempurna, mencapai perasaan yang masya Allah, ya, bisa melihat, seolah kita melihat, menghadirkan hati seolah kita melihat Allah, atau ya kita yakinkan Allah itu sedang melihatku, ya, memperhatikan. Orang yang ihsan, ya, sampai ihsan, maka dia tentu sudah iman dan juga sudah ihsan, karena dia derajat yang tertinggi. Nah, setelah itu si laki-laki kemudian bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan selanjutnya, fa akhbirni anissa, kabarkan kepadaku apa itu, atau tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini ayah bunda, Rasulullah menimpali atau menjawab pertanyaan dari malaikat Jibril itu dengan sabda beliau, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini apa? Memberikan satu pelajaran kepada kita bahwasanya urusan hari kiamat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, hal yang gaib. Rasulullah, ya, menyampaikan hal itu kepada Jibril dan juga mengajarkan kepada umatnya bahwasanya urusan hari kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya gaib. Tidak ada orang yang tahu kecuali orang-orang yang dikasih tahu oleh Allah. Begitu. Makanya Rasulullah dikasih tahu nantinya tanda-tanda hari kiamat seperti apa. Nah, seperti itu. Ini juga menjadi satu pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya ketika kita ditanya dan kita tidak tahu tentang hal itu, maka jawablah apa adanya. Dan itu adalah bukan suatu aib, bahkan apa? Itu adalah suatu kejujuran, dan itu adalah nilai plus bagi seseorang. Begitu. Nah, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dengan orang yang bertanya. Maknanya apa? Kita sama-sama tidak tahu, kecuali setelah Allah beritahu. Kemudian si laki-laki itu bertanya, kalau engkau tidak tahu tentang hari kiamat, coba sekarang beritahu kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, dan kata ulama, semua tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu sudah terjadi. Banyak sekali. Di antaranya adalah ini, yaitu apa? Rasulullah bersabda, antari dal amatu rabbataha, yaitu ketika ada seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya. Ya, ketika ada budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, itu bagaimana maksudnya? Ada setidaknya tiga penafsiran ulama. Ada tiga penafsiran ulama. Masya Allah. Ada tiga penafsiran ulama menerangkan tentang apa maksud dari seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Yang pertama adalah, maksud ini adalah ketika umat Islam nantinya akan eh, kemudian membuka negeri-negeri di sekelilingnya. Karena pada masa Rasul
Ya, Islam masih terpusat di Jazirah Arab itu. Dan itu pun masih di Mekah, Madinah dan sekitarnya aja. Tapi setelah itu Islam akan meluas. Ya, akan meluas. Terbukti pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu meluas sampai Persia, sampai Romawi. Ya, mau Romawi lalu sampai Persia itu semuanya dibuka dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk masuk Islam. Karena ada proses peperangan juga di sana, maka sehingga banyak juga mendapatkan tawanan perang perempuan, ya, tawanan perang perempuan. Nah, biasanya kalau dulu ya, kebiasaan dahulu kalau ada tawanan perang perempuan itu nantinya dijadikan budak. Nah, jadikan dijadikan budak. Makanya budak-budak itu kan halal kemudian untuk kemudian digauli dan itu nanti bisa melahirkan seorang anak, maka anak itu bisa jadi tuannya, ya. Karena apa? Karena anaknya itu ya disandingkan dengan ayahnya. Nah, jadi dari sini ulama memberikan penjelasan yang dimaksud bahwasanya eh, budak perempuan melahirkan tuannya itu adalah penggambaran bahwasanya Islam akan menyebar dan Islam akan kemudian mencapai negeri-negeri yang sangat jauh dan itu sudah terjadi, ya, sampai kemudian Rasulullah bersabda dalam suatu hadisnya, Islam akan sampai di ujung dunia di mana sinar matahari itu bisa sampai kepada sana. Artinya apa? Islam akan sampai kepada ujung dunia dimanapun itu. Dan sekarang alhamdulillah itu terwujud. Kemudian maknanya adalah yang kedua, maksudnya adalah ketika anak-anak itu yang dilahirkan oleh ibunya berubah menjadi seolah jadi tuannya. Dengan apa? Dengan hari ini. Maksudnya gini. Jadi anak-anak karena rusak akhlaknya sehingga mereka tidak menghormati ibunya dan ibunya itu memberikan pelayan kepada anaknya seolah-olah anaknya jadi tuannya. Dan itu bisa kita lihat juga di hari ini. Manakala banyak anak-anak yang pendidikannya kurang, pendidikan karakternya kurang, ya akhlaknya kurang, sehingga apa? Seolah ibunya itu menjadi apa? Jadi budaknya. Nah, itu juga termasuk apa? Termasuk artian daripada ini. Dan itu salah satu tanda hari kiamat. Dan hari ini sangat banyak ya, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah, manakala banyak anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, sehingga menjadikan orang tuanya seolah jadi budak. Dan artian yang ketiga adalah apa? Ketika budak itu banyak diperjualbelikan, ya, sehingga nanti bisa-bisa anak yang dilahirkannya bisa membelinya, ya, dan menjadi tuannya dan begitu. Ya. Ini tafsiran daripada ulama. Dan itu semuanya sudah terjadi, Anda sekalian. Selanjutnya, di antara tanda hari kiamat antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil buldiyah. Ketika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, ini menggambarkan tentang bangsa Arab ya. Karena bangsa Arab dahulu di zaman jahiliyah suka berjalan tanpa alas kaki, al-urata yang bertelanjang punggung dan dada, al-alata yang berkesusahan, ya. Susah mendapatkan makanan dan minuman, ri'a asyai, mereka bekerja sebagai pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Akan tetapi pada suatu hari mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan itu hari ini sudah terjadi juga. Coba lihat, Masya Allah. Ya, orang Arab yang dahulu seperti itu, ya, sangat terbelakang hari ini. Masya Allah, kita lihat ya di negeri-negeri Arab.
Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah haji umroh mungkin ya, melihat bagaimana Mekah ya, yang dulu ada lembah yang tidak ada apa kehidupan di sana, hari ini yang megah sekali, bangunan tinggi-tinggi, ya, Masya Allah luar biasa. Dan di beberapa negeri Arab yang lain pun sama, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Nah, selanjutnya, setelah bertanya tentang hal itu dan sudah dijawab oleh Rasulullah SAW, kemudian orang itu pergi. Ya, pergi. Kemudian Rasulullah kemudian bertanya kepada sang perawi hadis yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wahai Umar, ya Rasulullah, dari manis sa'il, kamu tahu tidak siapa laki-laki asing tadi yang sudah bertanya hal-hal yang tadi yang kamu dengar? Maka Umar pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Karena Umar benar-benar nggak tahu ini siapa orang asing. Qala maka Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Masya Allah. Jadi itu adalah ternyata malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Oh, ternyata malaikat punya kemampuan. Allah kasih kemampuan bisa menjelma menjadi makhluk lain, ya. Dan di sini diperlihatkan menjelma menjadi seorang laki-laki yang berpakaian putih, berambut hitam, ya, dan bertanya hal-hal yang itu. Dan malaikat juga, eh, malaikat Jibril pernah kemudian eh, menampakkan diri di hadapan Rasulullah dengan wujud aslinya. Pernah itu. Ya, sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki sayap yang sangat besar sampai ujung sayap kanan dan kirinya itu menutupi ufuk kanan dan ufuk kiri, ufuk kanan dan ufuk apa eh, timur dan barat, ya, ufuk timur dan barat, saking besarnya, ya, sampai menutupi langit, besarnya malaikat, masya Allah. Gitu. Tapi juga mereka bisa menjelma menjadi manusia. Gitu. Nah, sedikit faedah ayat bunda sekalian dari perkataan Umar radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih lebih tahu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya, manakala kita ditanya khususnya perkara agama dan kita tidak tahu, kita dianjurkan mengatakan wallahu a'lam. Allah lebih lebih tahu terhadap jawabannya. Sampai-sampai ya para ulama itu mengatakan redaksi yang seperti ini. Kataan wallahu alam adalah setengah daripada ilmu. Masya Allah. Kataan wallahu alam itu adalah setengah daripada ilmu. Karena manakala orang mengatakan wallahu alam, dia sadar diri dan dia tahu diri. Dia tidak mau menjawab sesuatu, apalagi perkara agama tanpa ilmu. Ya, sehingga dia berdosa. Dan dosanya besar kalau berbicara agama tanpa ilmu. Sehingga ia apa? Ia menyerahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu dan Allah benar, Allah Al-Alim, Allah Maha tahu segala-galanya. Oleh karena itu kita sering dengar ketika para ustadz ya ditanya, Ustadz apa hukum masalah ini dan itu, dijawab, kemudian di ujungnya wallahu taala a'lam. Allah lebih lebih itu. Masya Allah. Demikian ayat bunda sekalian, sahabat Ilmuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian 40 cahaya yang kedua yaitu menyalakan hati dengan pesan Nabi, kaitannya dengan hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, mudah-mudahan memberikan eh, penjelasan lebih untuk kita semuanya dan kita lebih paham dan kita bisa kemudian mengamalkan, ya, mengamalkan berpegang teguh dengan pertama adalah rukun.
Islam kita yang 5, lalu rukun iman yang 6, dan berusaha meningkatkan diri ke level berikutnya dari mulai level yang pernah kita semua sudah Islam. Alhamdulillah. Kita berupaya untuk menjadi orang yang beriman dengan amal yang dengan iman yang benar. Lalu kemudian kita berusaha menjadi orang yang ihsan. Seperti itu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Eh, Nampaknya kita tidak membuka forum tanya jawab untuk sesi kali ini karena hadisnya cukup panjang dan cukup padat dan waktu sudah menunjukkan sudah selesai. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu semata-mata dari kekurangan diri kami dari syaitan. Allah Ta'ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mohon maaf, sampai jumpa kembali di sesi yang ketiga. Insya Allah kita akan bahas hadis ketiga di pekan depan. Ya, ayah bunda, silakan untuk dukung dakwah kami dengan share informasi-informasi ini kepada rekan, kepada sahabat, kepada yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ngaji bareng ya tentang hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ngaku jadi umat beliau, tapi kita nggak mau mengkaji, tidak mau meresapi dan tidak mau mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Pak Ustaz. Allah Baik, khair. Bro. Jazakumullah khair. Pak Ustadz,